Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya di channel Civil Ancora Vivo. Pada kesempatan kali ini, saya akan share mengenai perhitungan secara manual pada struktur baja. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, ini adalah video saya yang pertama kali membahas mengenai struktur baja. Itu. Yang pertama saya fokuskan dulu pada analisa batang tarik. Kenapa? Karena analisa batang tarik ini merupakan basic ya. Basic yang sangat penting untuk mendukung pemahaman teman-teman untuk beralih ke tahap berikutnya ya. Seperti perencanaan batang tarik, analisa batang tekan serta perencanaannya juga. Lalu nanti ada lentur ya, batang lentur, ada juga kolom dan balok gitu. Ya, insya Allah nanti akan saya share juga ya tutorial secara manualnya ya. Oke, untuk ini saya mempunyai studi kasus ya. Langsung saja kita fokus pada kasus. Suatu batang yang saya analisa menggunakan software atau manual memiliki PU atau gaya tarik sebesar 350 kN. Nah, kita konversikan menjadi Newton menjadi 350.000 Newton. Nah, pertanyaannya adalah dari mana gaya tarik ini berasal? Ya, dari software bisa, dari manual juga bisa ya. Kalau software, teman-teman bertanya misalkan software apa yang paling bagus untuk analisa struktur baja? Saya pribadi lebih suka ya menggunakan software Start Pro untuk struktur baja ya. Karena apa? Karena di Start Pro itu detail sekali teman-temannya, masalah sambungan baut dengan weld atau las itu ya, welding itu ya, itu detail sekali Start Pro gitu. Menurut saya pribadi, nggak tahu kalau menurut teman-teman di luar sana ya, ada software yang lebih detail lagi gitu, silakan saja, nggak apa-apa. Nah, PU ini sudah diketahui 350 kN atau 350.000 Newton harus dikonversikan ya. Lalu suatu batang tersebut panjangnya adalah 3 meter. Kita konversikan menjadi milimeter, yaitu 3000 mm. Karena apa? Karena nanti dalam perhitungan kita banyak menggunakan milimeter ya satuannya ya. Lalu saya memilih profil L atau siku 90 kali 90 kali 11. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah panjang sisi penampang ini ya, masing-masing sisi ini adalah 90, sisi bawah 90, sisi atas adalah 90. Nah, kebetulan sekali profil baja yang saya pilih ini adalah profil siku ya, L siku itu sama kaki itu. Jadi panjangnya sisi ini sama panjang sisi ini sama panjang sisi ini sama ya. Lalu mutu baja saya menggunakan BJ37. Nah, untuk diameter bautnya sendiri ini dia, ini baut. Untuk diameternya sendiri itu saya memilih 19 mm ya untuk diameter baut. Ingat, diameter baut bukan diameter lubang. Oke. Untuk gambarnya seperti ini ya. Ini gambar perletakan sambungannya. Ini adalah plat. Ini plat baja ya. Sedangkan ini yang di bawahnya ini yang saya arsir ini adalah plat sambung. Ini baut, ini juga sama plat sambung yang saya arsir warna hitam ini, dan ini adalah baut gitu. Lihat, ketika profil ini dilihat dari atas seperti ini ya misalnya ya, kita lihat dari atas begini. Nah, itu tampaknya akan seperti ini. Nah, baut ini itu adalah baut 1 dan baut 3. Sedangkan baut 245 ini adalah baut yang ini ya, yang bawah ini. Karena kita melihatnya dari sini ya, dari sini. Nah, maka tampak ini adalah ini, sedangkan ini adalah ini. S antar baut atau jarak antar baut yaitu 50 mm. Ini dia. Dari tepi plat
hingga ke as diameter baut nomor 2 itu 50. Lalu dari as diameter baut nomor 2 ke as diameter baut nomor 4 itu adalah 100 ya. Kenapa ini 50? Karena saya ambil jarak ini. Dari as diameter baut nomor 2 ke as diameter baut nomor 1 itu 50 gitu. S-nya semua ini ya, semua jarak antar baut ini saya ambil 50 mm gitu. Profil sudah kita ketahui, mutu baja sudah, lalu PU sudah ya. Dari tadi saya jelaskan ya di awal-awal, untuk pemilihan bautnya ini saya ambil 19 mm ya gitu. Lalu langkah selanjutnya kita melakukan spesifikasi ya pada profil ini. Perlu saya ingatkan lagi ya, untuk spesifikasi kita memerlukan 2 tabel ya. Teman-teman harus menyiapkan 2 tabel. Yang pertama adalah tabel mutu baja, dan yang kedua adalah tabel profil baja. Itu harus teman-teman siapkan terlebih dahulu ya. Lalu teman-teman bisa menyesuaikan spesifikasinya ya. Teman-teman lihat di kedua tabel tersebut ya. Spesifikasi baja siku 90-90-11 dengan mutu BJ37. Nah, kita lihat pertama di tabel mutu baja. BJ37 mempunyai tegangan leleh sebesar 240 MPa dan tegangan putus sebesar 370 MPa ya. MPa itu apa? Yaitu Newton per milimeter persegi. Lalu teman-teman lihat ya, di tabel profil baja L90-90-11 ya, didapat data tebal plat baja sama dengan 11 mm. Lalu area gross atau luasan kotor profil sebesar 18,7 cm persegi. Jangan lupa kita konversikan menjadi milimeter, menjadi 1870 mm persegi. Inersia arah X didapat 138 cm pangkat 4. Lalu E adalah 2,6 cm. Kita konversikan menjadi milimeter, yaitu 26,2. E ini apa? E ini adalah jarak titik berat profil ke plat ya. Ini dia. Jarak titik berat profil ke plat ujungnya, tepi plat, yaitu 26,2 mm untuk baja siku 90-90-11 ya. Lalu IX, jari-jari inersia, kita cari sendiri ya, atau teman-teman yang tabelnya sudah lengkap itu bisa dilihat langsung ya. Nah, di sini akan saya contohkan mencari sendiri, yaitu akar dari inersia X dibagi dengan area atau luasan, sama dengan inersia arah X-nya adalah 138 dibagi dengan 18,7 cm persegi ya. Ini cm semua ya. Lalu kita akar, kita dapat 2,716 cm. Lalu kita jadikan milimeter menjadi 27,16 mm gitu. Tak kalah ketinggalan juga kita mencari lubang untuk baut. Nah, di sini ada peraturannya ya, khusus untuk mencari lubang ini ya, hole, lubang baut ini, bila mana diameter baut lebih kecil daripada 24 mm, maka untuk mencari lubangnya, diameter baut itu sendiri ditambah dengan 2 mm. Nah, bila mana diameter baut lebih besar daripada 24 mm, maka untuk mencari lubangnya kita harus menambahkan diameter baut itu sendiri dengan 3 mm. Misalkan saja pada persoalan kita ya, tadi saya memilih diameter baut yang 19 mm. Lihat, 19 mm diameter baut. Karena dia lebih kecil daripada 24 mm, maka untuk mencari hole atau lubang dari baut itu sendiri, yaitu diameter baut, yaitu 19 mm ditambah dengan 2. Karena apa? Karena dia lebih kecil daripada 24 mm, maka kita jumlahkan saja ya, menjadi 21 mm untuk hole atau lubang baut ya tentunya ya. Nah, itu saja ya spesifikasi
profil ya. Lalu kita bisa langsung ke tahap perhitungan secara manualnya. Seperti biasa, saya sudah membuatkan diagram alirnya. Yang supaya apa? Supaya alur dari perhitungan kita itu rinci ya, runtut, urut, dan rapi. Tentunya teman-teman bisa sangat mudah memahaminya ya. Oke. Yang pertama kali kita lakukan adalah kontrol kekakuan atau kontrol kelangsingan ya, kelangsingan batang ya. Ini dia. Yang pertama adalah kontrol kekakuan atau kontrol kelangsingan. Oke. Ya, rumusnya adalah L per IX. L itu apa? L itu panjang batang ya. Ini dia panjang batang 3 meter. Jangan lupa kita konversikan ke milimeter, yaitu 3000 mm. Ini dia 3000 mm dibagi dengan jari-jari inersia arah X. Ini dia yang kita hitung tadi ya. Jari-jari inersia arah X kita cari yang milimeter ya, 27,16 mm. 3000 dibagi 27,16 mm didapatkan 110,45. Nilai 110,45 ini lebih kecil daripada 300, maka kekakuannya dari batang tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan dan aman gitu ya. Kontrol kekakuan sudah kita lakukan ya. Lalu selanjutnya adalah kontrol kuat leleh. Nah, pada saat kita melakukan kontrol kuat leleh ini, yang paling berperan ini adalah FY-nya ya. Karena FY itu adalah apa? FY adalah tegangan leleh dari mutu baja yang ditentukannya. Konsepnya kontrol kuat leleh berarti yang berpengaruh ya, yaitu FY gitu aja ya simpelnya ya. Karena FY adalah tegangan leleh baja gitu. Ini. Kontrol kuat leleh ya, itu sering disimbolkan dengan PN ya, sama dengan FY dikali AG, yaitu FY adalah tegangan leleh baja dikali dengan area gross atau luasan kotor baja ya, luasan kotor profil ya. FY adalah 240 dikali area gross 1870. Dari mana? Dari sini, dari tabel ya tentunya ya, yang dikonversikan menjadi milimeter persegi. 240 dikali 1870 didapatkan 448.800 Newton. Lalu seperti biasa ya, seperti perencanaan beton, kekuatan lelehnya profil ya suatu penampang ini itu tidak boleh dijamin 100% ini. Harus direduksi ya, harus diturunkan. Karena apa? Karena kita tidak tahu kondisi baja yang sebenarnya. Kita tidak tahu baja itu sedikit berkarat atau gimana. Ya, di lapangan itu tidak menduga lah ya. Tidak ada yang berani jamin ya kalau kekuatan lelehnya itu 100% ya. Maka dari itu harus kita turunkan 90% khusus kuat leleh ya. Ini dia. Maka dari itu reduksi dikali dengan kuat leleh atau PN itu harus lebih besar daripada beban yang bekerja ya, atau gaya tarik yang bekerja. Nah, 0,9 itu adalah reduksi dikali dengan PN, yaitu 448.800 Newton, didapatkan 403.920 Newton, di mana kuat leleh yang sudah direduksi ini masih lebih besar daripada gaya yang bekerja, yaitu 350.000 Newton. Ini dia. Ini 350.000 Newton. Nah, karena kuat lelehnya ini yang sudah direduksi lebih besar daripada gaya tarik yang bekerja, maka kuat leleh dari profil dan mutu bajanya ini sudah memenuhi persyaratan, bisa dinyatakan aman. Oke. Kontrol kuat leleh sudah ya, ini tadi ya. Kontrol kuat leleh sudah. Lalu selanjutnya adalah kontrol kuat putus. Nah, kalau kuat leleh tadi
dalam perhitungannya yang berperan adalah Fy, karena Fy adalah tegangan leleh. Sedangkan untuk kontrol kuat putus ini yang paling berperan adalah Fu-nya. Karena apa? Karena Fu adalah tegangan putus dari mutu baja yang ditentukan. Gitu. Nah, kontrol kuat putus. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mencari Sirlek-nya ya, yang biasa dinotasikan huruf U. Gitu. U sama dengan 1. Karena apa? Karena semua sisi dari penampang ini menjadi sambungannya. Lihat, sisi bawah menjadi sambungan, di sini ada plat, dan sisi vertikal juga menjadi sambungannya. Lihat ini. Nah, sisi bawah profil penampang menjadi suatu sambungannya, ini disambung dengan baut dan plat penyambung, dan sisi vertikalnya yang tegak ini juga menjadi sambungannya. Di sini dipasangi plat sambung dan baut ya. Jadi kesimpulannya adalah semua sisi ini menjadi sambungan, maka U atau Sirlek ya harus diasumsikan menjadi 1. Nah, untuk pemahamannya sendiri mengenai Sirlek itu begini ya teman-teman. Sirlek, apabila semua sisi dari profil atau penampang itu menjadi sebuah sambungan, itu U sama dengan 1. Nah, apabila dari semua sisi ini hanya satu saja yang menjadi sambungan, misal ini saja yang jadi sambungan ya, atau bisa saja ini yang jadi sambungan, ini loss ya, itu U harus diasumsikan lebih kecil daripada 1. Bisa dicari dengan rumus U sama dengan 1 min X per L gitu. Ya, supaya teman-teman tidak bingung, langsung kita contohkan ya. Contoh ya, pada soal kita tadi ya menggunakan baja 9911, kan tadi punya kita semuanya tersambung ini. Tersambung. Kita asumsikan yang tersambung hanya ini saja. Yang ini lossin sudah, nggak ada baut, nggak ada plat sambung ya. Jadi seperti ini gambarnya. Maka U harus lebih kecil daripada 1. Dihitung dengan rumus ini. U sama dengan 1 min X per L. 1 min X, X-nya dari mana? X ini adalah E ya, atau titik berat. Ini dia 26,2 ya. Ini E 2,62 cm atau 26,2 mm itu. Titik berat ini 26,2. Sedangkan L itu dari mana? L itu adalah jarak dari as diameter baut paling akhir ke as diameter baut yang paling tepi. Nah, maksudnya gimana? Yaitu ini. Misal posisi baut kita seperti ini ya, yaitu as diameter baut kita yang paling akhir adalah ini, yang nomor 5 ini ya, ini asnya. Sedangkan as diameter baut yang paling tepi, maksudnya paling tepi itu mepet dengan tepi ujung plat, yaitu adalah ini. Maka jarak S itu jarak ya, jarak dari ini ke sini itu kita jumlahkan. Kita lihat 50, 50, 50, 50. Maka adalah kita jumlahkan, kita dapat adalah 200 mm. Lalu semisal kita tambahkan 3 baut lagi ya, misal 1, 2, 3, ya berarti jarak dari baut yang terakhir ini ya, jarak as diameter baut yang terakhir menuju ke sampai ke ini, jarak diameter baut yang paling tepi gitu. Kita jumlahkan gitu. Itu adalah L dalam Sirlek ya. 1 min 26,2 per 200 didapat 0,131. Nah, itu sebagai contoh saja supaya teman-teman tidak bingung gitu. Untuk Sirlek kita sepakat menggunakan 1 ya tadi ya, karena semua sisi dari profil ini tersambung menjadi sebuah sambungan. Langkah selanjutnya adalah mencari luasan neto. Nah, ini dia luasan neto. Teman-teman tidak usah melihat rumit gambar ini ya, maka gak usah lihat rumit ya, gini saja, simple saja gambarnya ya.
Baut ini dipasang sejarak as dari penampang profil ya. Karena saya menggunakan profil 90 kali 90, maka saya bautnya saya taruh di as 45 45 45 45 gitu. Ini G1 sama dengan 45 dan ini G2 adalah 45 gitu. Sejarak 45 ya. 45 semua kayak di as lah intinya. Lalu profil ini saya buka, kan profil ini L begini teman-teman ya. L begini, 90 90. Profil ini saya buka menjadi lurus begini. Nah, lalu saya putar permukaannya. Nah, tampaknya seperti ini teman-teman. Baut ini adalah baut nomor 1 dan 3, sedangkan baut ini adalah baut nomor 2, 4, 5 gitu. Lihat, dari tepi atas ke baut ini adalah 45. Ini dia 45. Sedangkan dari tepi bawah ke as ini adalah 45. Ini dia, tepi bawah ke as 45. Nah, bagaimana cara mencari jarak ini ya? Nah, jarak ini. Jarak dari as diameter lubang baut atas atau lubang baut nomor 3 sampai ke jarak as diameter lubang baut nomor 5 ya. Ini. Itu rumusnya adalah G1 tambah G2 dikurangi thickness atau tebal. G1-nya adalah 45, ini dia. Dan G2-nya adalah 45, maka 45 ditambah 45 dikurangi 11 untuk thickness ya. Sama dengan 79 mm gitu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita harus menentukan potongan ya. Untuk teman-teman yang belum paham mengenai potongan, ini saya ulang ya, saya share, bukan saya ulang ya, saya share gini. Misal saya mempunyai plat baja gitu ya, saya lubang di sini. Nah, konsep dari potongan adalah dari ujung atas itu harus ketemu dengan ujung bawah dan tidak boleh garis potongnya itu sejajar gitu. Ya sudah, kita tarik saja gini. Nah, ini juga sama gitu. Lalu saya berikan contoh lagi begini ya. Misalkan ini plat ya, ini diagonal begini misalkan saja. Teman-teman harus pegang konsep ya. Dari ujung atas harus ketemu ujung bawah dan tidak boleh sejajar. Maksudnya apa? Dari ujung atas itu harus ke bawah ya, tidak boleh sejajar. Atau pemahamannya yang lebih kompleks ya, garis potong, ketika garis potong itu menemui suatu as dari lubang baut, maka lubang baut yang ditemui oleh garis potong berikutnya itu elevasinya harus di bawahnya ya, harus lebih kecil atau tidak boleh sejajar dengan lubang baut sebelumnya ya. Misalkan lubang baut pertama saya ini lubang baut 1 misalkan, itu kita tidak boleh sejajar begini. Nah, tidak boleh. Kita harus memilih lubang baut yang lebih rendah elevasinya daripada lubang baut nomor 1 ini. Bisa saja di sini ya. Nah, itu yang benar gini. Tidak boleh sejajar begini ya. Nah, itu tidak boleh tuh. Saya beri contoh sekali lagi. Ini suatu plat ya. Ini misalnya. Teman-teman harus pegang konsep, yaitu dari ujung atas hingga ke ujung bawah tidak boleh sejajar gitu. Nah, ketika ada rumit begini ya, diagonal ada 4 begini, maka konsep yang sedikit kompleks tadi adalah ketika garis potong menemui suatu lubang atau as dari suatu lubang baut, maka as lubang baut berikutnya yang akan ditemui garis potong harus berelevasi lebih rendah daripada lubang baut sebelumnya. Nah, misalkan saya memotong di sini. Nah, untuk memilih lubang baut berikutnya itu, saya harus memilih lubang yang elevasinya lebih rendah daripada lubang ini. Bisa saja lubang ini gini. Nah, dari sini juga sama. Saya harus memilih
lubang yang elevasinya lebih rendah daripada lubang baut ini. Bisa saja di sini, bisa saja di sini. Misal di sini ya, itu gini. Nah, itu sah-sah saja. Atau dari sini kita cari yang lebih rendah, di sini kita cari yang lebih rendah lagi, karena di sini sudah, maka sekarang di sini. Begini. Nah, itu bisa. Yang tidak bisa yang mana? Yang tidak bisa itu yang ini. Nah, sejajar ya, ke sini dia. Nah, nggak boleh itu, karena peraturannya dari lubang baut itu untuk ke lubang baut berikutnya elevasinya harus lebih rendah dan tidak boleh sejajar begini ya, begini. Tidak boleh, apalagi dari sini, ini ke sini, lalu ke atas, lalu begini. Wah, itu kacau, itu tidak boleh gitu. Nah, untuk potongan itu saja ya. Potongan sudah saya terangkan tadi, ini begini ya, potongan 1 yang mereduksi 1 lubang, potongan 2 yang mereduksi 2 lubang, potongan 3 juga, karena potongan 2 mirip dengan potongan 3, saya jadikan 1 saja nanti perhitungannya ya. Kita fokus pada potongan pertama ya, potongan 1. Area neto, luasan neto yang kita cari ya, yaitu area gross atau luasan kasar dikurangi dengan jumlah dikali diameter lubang dikali T. Ya, area gross tadi adalah 1870 mm persegi dikurangi jumlah lubang ya. Potongan 1, jumlah lubangnya hanya 1. Maka dikali dengan diameter lubang yaitu 21 mm dikali dengan 11. 11 ini adalah tebal. Didapat 1639 mm persegi itu. Lalu kita fokus pada potongan 2, strip 2. Area neto sama dengan area gross minus jumlah lubang dikali diameter lubang dikali tebal plus, karena dia lintasannya diagonal ya, untuk mencari luasan netonya jangan lupa ditambahkan dengan ini, S kuadrat per 4D dikali T. S itu apa? S itu adalah jarak ini ya, jarak antar bautnya, 50 ya, lihat jarak antar baut ya, baut ketemu baut gitu saja simpelnya ya. Sedangkan untuk D itu apa? D itu adalah jarak seberang atau jarak vertikal antara baut diameter as diameter baut nomor 3 dengan as diameter baut nomor 5 ya, jarak vertikalnya yang kita dapatkan tadi 79 mm ya gitu. AG sama dengan 1870 mm persegi dikurangi dengan N itu jumlah baut yang mereduksi lintasannya yaitu 2 dikali diameter lubang adalah 21 mm dikali tebal supaya menjadi luas dia ya, yaitu 11 mm ditambah dengan S itu tadi jaraknya 50 antar baut, 50 kuadrat ya kita masukkan, lalu dikali 4 kali D itu adalah jarak vertikal antar baut yaitu 79 ya, dikali dengan T thickness atau tebal 11 mm didapatkan AN sama dengan 1492 mm persegi gitu. Lalu AN kita ambil yang paling kecil, yang nilai paling minimum ya dari kedua potongan ini ya. Yang pertama adalah 1639, itu lebih besar daripada 1492 ya. Maka yang kita ambil adalah ini dia, yang paling kecil. AN sama dengan 1492 mm. Nah, setelah mencari AN, kita mencari luas efektif atau AE, area efektif ya. AE sama dengan U dikali AN sama dengan U tadi 1, ini ya, U tadi 1, ini dia U sama dengan 1 karena dia semua penampangnya tersambung, dikali dengan AN tadi kita dapat berapa tadi? Ini 1492. U1 dikali 1492 didapat 1492 mm persegi. Lalu kita bisa menghitung kuat putusnya ya sekarang ya, yaitu PN sama dengan FU atau tegangan putus dikali dengan area efektif atau luasan efektif sama dengan tegangan putusnya 370 dikali 1492 didapatkan 552.040 Newton. Nah,
ini kekuatan 100% ya, karena nanti di lapangan itu kita tidak tahu ya kondisi dari baja itu ya. Untuk mengantisipasi kejadian yang tak terduga ya, maka kita harus mereduksinya. Untuk kuat putus sendiri, reduksinya itu sebesar 75% ya, atau 0,75 dikali dengan PN, yaitu kuat putus itu sendiri, yaitu 552.040 Newton, didapat 414.030 Newton, dimana kuat putus yang sudah direduksi ini masih lebih besar daripada gaya tarik yang bekerja ya, yaitu 350.000 Newton. Maka kontrol kuat putus dari baja milik kita telah memenuhi persyaratan dan bisa dikatakan aman. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya kita menghitung ini kontrol bloksir ya. Kontrol kuat leleh sudah, kontrol kuat putus juga barusan sudah. Lalu kontrol bloksir atau kontrol bidang geser. Nah, secara sederhananya kontrol kegagalan sobek ya. Nah, gini. Nah, kontrol bidang geser. Pertama-tama teman-teman harus menggambarkan ya. Teman-teman harus menggambarkan suatu bidang, yang bidang ini tadi L ya. L begini, lalu dibuka menjadi lebar penampangnya itu, lalu kita putar permukaannya akan menjadi seperti ini gitu ya. Baut antar baut sudah kita ketahui ya, lalu kita gambarkan dari tepi hingga ke ujung atau as diameter baut yang paling ujung, yaitu ini diameter lubang nomor 3. Kita tarik garis dari sini, kita harus mencari tepi luar plat. Nah, ini dia. Lalu kita arsir, kasih nama bidang 1. Ini juga sama, kita tarik garis dari tepi ujung plat sampai ke as ya, as diameter lubang yang paling ujung gitu. Ini dia yang paling ujung, kita tarik garis, lalu kita tarik garis hingga ke ujung plat ya. Ini dia, kita arsir, kita beri nama bidang 2 gitu. Lalu bagaimana untuk dimensi-dimensinya? Dimensinya itu ini ya, dari as diameter lubang nomor 5 hingga ke tepi. Ini dia, as diameter lubang nomor 5 hingga ke tepi itu 50, 50, 50, 50, 50. Kita jumlahkan semua ini menjadi 250 ya. Untuk ini juga sama, ini dia, as diameter lubang nomor 3 hingga ke tepi itu 100, 100. Kita jumlahkan mendapat 200. Ini juga tadi ya, karena saya pasang di as bentang, yaitu 45. Dari sini juga 45. Lalu kita menentukan bidang tarik dan bidang gesernya ya. Logikanya seperti ini teman-teman ya. Misalkan tangan saya ini adalah plat baja gitu. Teman-teman tolong perhatikan ya, sisi jari saya yang ini ya, yang tegak lurus ini ya. Nah, ketika plat ini diberi gaya tarik, lihat. Nah, sisi yang tegak lurus ini adalah sisi yang tertarik ya. Maka dari itu, bidang tarik adalah bidang yang tegak lurus arah gaya. Ini arah gayanya, PU. Dia arah gayanya ke sini. Sedangkan bidang yang tegak lurus arah gaya itu adalah bidang tarik. Nah, selanjutnya, teman-teman saya minta tolong ya untuk memperhatikan sisi jari saya yang ini ya. Lihat, ketika plat diberi dengan gaya tarik, nah, lihat, perhatikan yang ini ya. Nah, lihat, sisi ini adalah sisi yang geser ya. Maka dari itu, bidang geser adalah bidang yang sejajar arah gaya. Arah gayanya yaitu horizontal, sedangkan bidang yang horizontal ini adalah bidang geser juga. Maka bidang geser adalah bidang yang sejajar arah gaya. Kesimpulan sederhananya adalah bidang tarik adalah bidang yang tegak lurus arah gaya. Bidang yang tegak lurus arah gaya. Sedangkan bidang geser adalah bidang yang sejajar arah gaya gitu. Gini dia geser gitu. Ya, setelah kita menemukan ini semua, mengidentifikasikan luasan-luasan bidang ini semua,
kita cari luasan kasarnya. Pertama pada bidang 1 ya. Ini dia bidang 1. Area gross geser ya. Area gross geser, lihat ini bidang 1. Bidang gesernya ini dia, panjangnya 200. Supaya menjadi luas, kita kali dengan tebal bajanya sendiri, yaitu 11 mm. 200 kali 11 didapat 2200 mm persegi. Lalu area gross untuk tensionnya, luasan kotor untuk tarik, ini dia bidang 1. Bidang tariknya sepanjang berapa ini? 45. Supaya menjadi luas, kita kali dengan tebalnya, yaitu 11 ya. 45 kali 11 sama dengan 495 mm persegi. Lalu kita mencari luasan itu ya, ANV pada bidang geser ya. AGV min N kali diameter lubang dikali tebal ya. AGV yaitu 2200 dikurangi dengan, nah untuk menentukan N-nya ini teman-teman harus memperhatikan ini dulu. ANV yaitu area neto atau luasan yang sudah direduksi oleh lubang baut ya. Karena dia di bidang gesernya, ini dia bidang geser, lihat bidang geser dari bidang 1 ini. Nah sisi gesernya ini yang mereduksi berapa lubang? 1, 2. Dia yang mereduksi 2 lubang ya. Lubang ini dia mereduksi 1 diameter, sedangkan lubang yang nomor 3 ini dia mereduksi hanya setengah diameter. Karena apa? Karena kita tarik garis dari ujung sini sampai ke as ini dia. Jadi dia tidak sampai 1 diameter, dia hanya sampai setengah diameter. Maka 1 diameter ditambah dengan setengah diameter menjadi 1,5 diameter untuk asumsi banyaknya lubang. Ini dia 1,5 dikali diameternya 21 dikali tebalnya 11 didapat 1853,5 mm persegi. Lalu ANT, area neto tension ya, tarik ya. AGT min N dikali diameter lubang dikali tebal. Oke. AGT 495 dikurangi dengan, nah lihat untuk menentukan N ini tadi gimana. Area neto tarik ini bidang 1 ya, kita fokusnya tarik. Ini yang mereduksi hanya 1 ini, 1 lubang, tapi dia tidak 1 diameter karena ada di as. Kita mengasumsikannya menjadi setengah diameter, maka N kita ambil setengah ya, atau 0,5 dikali dengan 21 yaitu diameter lubang dikali dengan tebalnya 11 didapat 379,5 mm persegi. Lalu kita periksa ya, putus kondisi tarik ya. Dia putus dalam kondisi tarik, PNT sama dengan FU dikali dengan ANT. FU-nya tadi tegangan putusnya yaitu 370 MPa ya, dikali dengan ANT. Ini 379,5 mm persegi ya. Didapatkan 140.415 Newton. Nah, untuk putus dalam kondisi geser yaitu PNV sama dengan 0,6 FU dikali ANV sama dengan 0,6 dikali tegangan putusnya yaitu 370 Newton per mm kuadrat dikali dengan ANV, ini dia 1853,5 mm persegi ya. Itu menjadi 411.477 Newton ya. Lalu kedua nilai ini kita bandingkan ya. Karena nilai PNT ini dia lebih kecil daripada nilai PNV. Nah, 140 lebih kecil daripada 400 ya. Maka rumus PN menggunakan ini dia. Nah, untuk menentukan rumus PN-nya itu dari sini. Ada 2 kondisi. Teman-teman boleh mencatat ini ya. Kondisi pertama, jika putus dalam kondisi tarik lebih besar daripada putus dalam kondisi geser, maka untuk mencari PN-nya itu menggunakan rumus FU dikali ANT plus 0,6 FY dikali AGV. Tuh. Untuk kondisi kedua, jika
putus dalam kondisi tarik lebih kecil daripada putus dalam kondisi geser, maka rumus PN-nya adalah ini, 0,6 FU dikali ANV plus FY dikali AGT gitu. Ya, ini PNT lebih kecil ya, PNT lebih kecil daripada PNV. Lihat, kita gunakan rumus ini. PN sama dengan 0,6 dikali FU dikali ANV plus FY kali AGT gitu. Lalu kita masukkan saja ya. PN1 atau PN pada bidang 1 sama dengan 0,6 dikali 370 untuk FU dikali ANV 1853 ini 0,5 ya, plus FY 240 dikali AGT yaitu adalah 495 mm persegi. Didapatkan PN pada bidang 1 adalah 530.277 Newton. Oke. Bidang 1 sudah kita hitung. Lalu selanjutnya adalah bidang nomor 2. Ini dia bidang nomor 2. Untuk pertama kali kita mencari area gross bidang geser ya. Area gross ini adalah luasan kasar. Bidang gesernya adalah ini, bidang geser. Ini panjangnya adalah 250. Lihat, 250 dikali tebal plat supaya menjadi luas, yaitu 11 mm. Ini 250 dikali dengan 11 mm sama dengan 2750 mm persegi ya. Nah, lalu kita cari area gross tension atau luasan tarik, luasan kasar bidang tarik ya. Ini bidang tarik pada bidang 2 ini panjangnya 45. Kita kali dengan tebal plat itu sendiri supaya menjadi luas, yaitu 11 mm. 45 kali 11 sama dengan 495 mm persegi. Untuk area neto geser yaitu AGV min jumlah baut, jumlah lubang baut dikali dengan diameter baut, diameter lubang baut ya, dikali dengan tebal. AGV 2750 ini dikurangi dengan N. Nah, untuk menentukan N ini adalah area neto, yaitu adalah ini ya. Area neto adalah area yang direduksi oleh banyaknya lubang baut ya. Lubang baut. Ini banyaknya lubang baut pada bidang geser ini adalah ini, 1 diameter tambah 1 diameter tambah setengah diameter ya, karena ini ada di as. Jadi 1 2 setengah diameter, maka banyaknya lubang pada bidang geser ya, yaitu adalah 2 setengah dikali dengan diameternya lubang itu sendiri, yaitu 21 dikali dengan tebal, didapat 2172,5 mm persegi. Lalu ANT kita hitung juga ya, area neto untuk tension tariknya, yaitu AGT min N jumlah lubang ya, dikali dengan diameter lubangnya dikali dengan tebal. AGT 495 mm persegi dikurangi dengan N ini adalah jumlah lubangnya. Lihat, perhatikan di sini adalah area neto untuk tarik. Nih, bidang 2. Area tariknya adalah ini. Bidang tariknya, bidang tarik. Itu yang mereduksi ini, fokus ke sini saja ya. Itu yang mereduksi hanya lubang baut nomor 5. Dan diameternya itu hanya setengah ya, karena titiknya ada di as. Maka dari itu lubangnya itu adalah setengah. Jumlah lubangnya itu asumsinya itu setengah. Maka ditulis 0,5 dikali diameter lubang itu sendiri dikali 11 didapat 379,5 mm persegi. Dari sini kita bisa menghitung putus dalam kondisi tariknya, yaitu PNT FU tegangan putus dikali dengan ANT area neto tension. 370 dikali dengan ANT yaitu 379,5 didapatkan 140.415 Newton. Lalu kita mencari putus dalam kondisi gesernya, yaitu PNV sama dengan 0,6 FU tegangan putus ya, dikali dengan ANV 0,6 dikali tegangan putusnya 370 ya, dikali dengan ANV, ini dia ANV 2172,5 sama dengan 482.295 Newton. Nah, seperti pada bidang 1 tadi, pada bidang 2 ini ya, nilai ini harus kita bandingkan ya.
Karena nilai PNT ini 140.000 ini lebih kecil daripada nilai PNV 482.000, maka digunakan rumus ini ya, PN sama dengan ini. Lihat, milik kita ini berada di kondisi nomor 2, ini PNT ya, PNT lebih kecil ya. Nah, PNT lebih kecil daripada PNV, lihat. Maka rumusnya adalah yang ini. PN sama dengan 0,6 dikali FU dikali ANV plus FY dikali area gross tension gitu. PN pada bidang 2 yaitu 0,6 dikali FU 370 dikali dengan ANV yaitu 2172,5 plus FY 240 dikali dengan 495 untuk AGT. Ini dia AGT. Nah, didapatkan PN pada bidang 2 sebesar 1095 Newton itu. Lalu kedua bidang ini, PN dari kedua bidang tadi harus kita bandingkan juga. Lihat, pada bidang 1 PN satunya adalah 530.000 ya. Sedangkan pada bidang nomor 2 yaitu PN-nya 600.000 ya. Maka kita tuliskan seperti ini. PN1 sama dengan 530.277 Newton dan PN2 600.095 Newton. Diambil nilai yang paling minimum ya, yaitu PN sama dengan 530.277 Newton. Kenapa yang paling minim? Karena nilai yang paling minim itu adalah nilai yang pertama kali menerima kegagalan sobek ya pada blok sir itu. Lalu kekuatan minimum ini ya, ini tidak boleh kita ambil 100% ya. Walaupun dia pertama kali yang menerima kegagalan sobek, tidak boleh kita ambil 100% mentah-mentah gini saja. Kita harus mereduksinya. Untuk reduksi kegagalan sobek atau blok sir itu sendiri itu adalah 75% ya. Maka dari itu reduksi dikali PN itu harus lebih besar daripada PU atau gaya yang bekerja. Reduksinya 75% yaitu adalah 0,75 dikali dengan PN kekuatan ini ya, 530.277 Newton ya. Kita kali didapat 397.707,8 Newton, di mana PN yang sudah direduksi ini, kekuatan yang sudah direduksi ini nilainya masih lebih besar daripada gaya tarik yang bekerja ya, yaitu 350.000 Newton. Maka bisa dikatakan sudah memenuhi persyaratan dan aman ya. Ya, dari awal tadi ya, kontrol kelangsingan atau kekakuan batang ya, kita sudah mengkontrolnya, hasilnya yaitu memenuhi persyaratan. Yang kedua juga kontrol kuat leleh memenuhi persyaratan. Lalu yang ketiga kontrol kuat putus yang tadi ya sudah memenuhi persyaratan. Yang keempat adalah kontrol blok sir adalah kontrol kegagalan sobek, kontrol bidang geser ya, bisa disebut begitu. Barusan kita hitung dia juga memenuhi persyaratan. Karena semua ini memenuhi persyaratan, maka profil tersebut memenuhi persyaratan dan aman digunakan dalam perencanaan gitu ya. Itu saja yang saya share pada series tutorial kali ini. Untuk selanjutnya saya mungkin akan membahas perencanaan baja ya, khususnya di bidang tarik ya, di batang tarik ini ya, masih ruang lingkup struktur baja batang tarik ya, tapi yang perencanaannya, karena ini hanya analisis ya atau analisa saja ya gitu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.